Oke, halo semuanya. Kenalkan saya Taf. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara penggunaan Scratch bagi pemula. Yang pertama kita lakukan, kita ketikkan link Scratch, yaitu scratch.mit.edu. Nah, setelah itu, bagi kalian yang sudah punya account, kalian bisa klik masuk, tapi bagi yang belum, kalian bisa menggunakan klik bergabung dengan Scratch. Karena saya belum punya akun, kita masuk ke bergabung dengan Scratch. Setelah itu, masukkan sebuah nama pengguna. Boleh bebas nama penggunanya disesuaikan dengan kalian ya. Setelah itu masukkan sebuah kata sandi atau password. Ini kata sandinya harus sama ya antara yang atas dengan yang bawah. Setelah itu kita klik lanjut. Nah, selanjutnya kalian pilih tinggal di negara mana. Karena kita di Indonesia, kita pilih Indonesia. Nah, setelah ini kalian bisa memasukkan bulan lahir kalian kapan ya. Nah, tinggal disesuaikan dengan tahun lahir kalian juga. Ini bersifat rahasia ya, nanti tidak usah takut bahwasanya ini akan tersebar ya, tapi ini akan menjadi rahasia bagi akun kalian. Nah, setelah itu diklik lanjut. Nah, kemudian pilih gendermu apa. Di sini ada perempuan, laki-laki, non-binary, gender lainnya atau memilih tidak menyebutkan. Ini kalian pilih saja yang mana. Karena saya laki-laki, jadi saya klik laki-laki. Setelah itu lanjutkan. Nah, jangan lupa masukkan alamat email kalian. Nah, setelah itu, jangan lupa di checklist untuk kotak yang ada di bawah. Setelah itu, klik buat akunmu. Nah, setelah itu, muncul tulisan selamat datang di Scratch. Dengan begini, akun kalian sudah berhasil dibuat. Tinggal diklik tinjau pedoman komunitas. Ini tinggal kalian baca atau bisa kalian skip ya. Oke, kita next saja langsung. Di sini ada beberapa pilihan. Kalian bisa jelajahi karya pemula untuk melihat-melihat karya yang sebelumnya atau learn about community, kemudian buat sebuah project. Nah, di bawah ini ada beberapa karya yang telah dihasilkan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke sebuah project untuk membuat sebuah project. Oke. Nah, di sini kalian akan melihat tampilan awalnya gitu ya. Nah, di bagian sebelah kiri layar kalian, ini adalah blok code atau balok kode, yang dimana ini mempunyai fungsinya masing-masing. Di sebelah layar kanan kalian adalah sebuah monitor atau layar untuk melihat hasil codingan kalian. Nah, di sebelah kanan bawah, ini adalah tempat untuk aset kalian, baik itu sprite atau karakternya, maupun stage atau backdropnya. Nah, yang tengah besar ini adalah tempat untuk kalian memasukkan kodenya. Oke, jadi semua kodenya dimasukkan di tengah ini berdasarkan sprite yang ditujukan. Oke, sebelum itu saya jelaskan dulu fungsi dari masing-masing blok code ya atau balok kode. Pertama adalah motion. Motion ini berfungsi untuk memberikan gerakan pada sprite gitu ya. Jadi kalau karakternya mau bergerak, kita tambahkan motion. Karakternya mau berbelok, kita tambahkan motion. Nah, itu berwarna biru ya untuk motion atau gerakan. Kemudian yang kedua adalah looks yang berwarna ungu. Looks ini fungsinya untuk mengubah tampilan dari karakter kita atau sprite kita gitu ya. Bisa karakter ataupun backgroundnya. Tinggal kita pilih, sesuaikan saja. Kemudian ada sound. Sound ini sesuai dengan namanya berfungsi untuk memberikan efek suara pada program kita nantinya. Nah, yang selanjutnya ada event yang berwarna kuning. Ini fungsinya untuk menjalankan suatu sprite atau suatu kode berdasarkan event tertentu. Gitu ya. Contohnya ada when flag click. Nah, ketika diklik maka dia akan jalan harus menggunakan kode dari event. Yang selanjutnya ada kontrol. Kontrol ini untuk memberikan logika dari programnya gitu ya. Jadi logika-logika sederhana, misalkan pengulangan,
percabangan. Nah, semuanya ada di bagian kontrol. Nanti kita akan coba semuanya gitu ya. Nah, selanjutnya yang warna biru muda adalah sensing. Ini untuk memberikan uh, sebagai sensor. Misalkan kita mengarahkan mouse ke sprite gitu, atau kita mengklik tombol arah atas atau arah bawah, itu bisa menggunakan sensor. Kemudian operator ini berfungsi sebagai logika matematika dalam sebuah gamesnya gitu ya. Nanti misalkan kalian ingin mendapatkan skor dalam suatu game, nah kita menggunakan logika matematika di operator. Nah, sedangkan variabel ini fungsinya untuk menampung sebuah nilai atau membuat sebuah nilai yang nantinya bisa digunakan berkali-kali gitu ya, bukan hanya sekali. Dan yang terakhir adalah myBlocks. Ini fungsinya sebagai uh, pengulangan atau sebagai fungsi dan prosedur, di mana kita dapat menyimpan sebuah kode panjang menjadi sebuah blok sederhana yang bisa kita gunakan berkali-kali. Nah, itu fungsi dari blok kode yang ada di samping kiri. Nah, pertama, kita akan coba coding sederhana untuk menjalankan si sprite kucing ini ya. Nah, bisa kalian lihat di bawah, sprite ini bisa kalian ganti namanya. Misalkan menjadi kucing. Ini otomatis akan berubah. X dan Y atau X dan Y ini untuk menentukan posisi si sprite-nya di mana gitu ya. Nah, kalau kita pindahkan ke pojok kanan ke pojok kiri atas, ini akan berubah. Oke. Nah, sudah lihat ada minus 163 dan 129. X itu ke samping, Y itu atas bawah gitu ya. Kalau kita pindah ke samping kiri, maka X-nya akan berubah menjadi minus. Tapi ketika kita pindah ke samping kanan, X-nya akan berubah menjadi positif. Nah, kalau Y ketika di atas, dia akan positif. Tapi ketika dia di bawah, dia akan menjadi negatif. Seperti itu. Kalian juga bisa mengatur size-nya mau jadi berapa atau direction arahnya. Ini 90 berarti dia ngarah ke sebelah kanan. Kalau kita ubah menjadi 0, nah dia akan mengarah ke atas. Tinggal kalian sesuaikan nanti ya. Nah, sementara untuk backdrop, kalian bisa pilih backdropnya mau seperti apa gitu ya. Nah, misalkan kita ganti choose a backdrop. Di sini ada banyak pilihannya. Yang paling gampang kita pakai blue sky dulu aja ya. Nanti kalian bisa mengeksplor semuanya di background tersebut. Nah, pertama kita coba mulai dengan coding sederhana. Misalkan kita simpan di pojok kiri bawah untuk si kucingnya ya. Setelah itu kita tambahkan event dulu, karena untuk memulai sebuah kode harus menggunakan yang when green flag click. Jadi ketika bendera hijau diklik, maka akan jalan kodenya gitu ya. Setelah itu tambahkan apa kode yang ingin kalian masukkan. Misalkan kita tambahkan move 10 step gitu ya. Berarti dia akan berjalan 10 kali. Karena dia mengarahnya ke depan, maka otomatis dia akan mengarah ke depan. Oke, kita coba ya. Kita pencet. Nah, dia 10 step itu berarti dia hanya berpindah 10. Bisa kalian lihat di bagian X-nya ya. Tuh, dia berkurang 10. Oke. Nah, kalau gimana caranya supaya si kucing ini bisa langsung nyampe ke ujung? Nah, itu bisa menggunakan yang namanya glide bisa, atau menggunakan change by gitu ya. Misalkan seperti ini. Change by egg 10. Ini kita buang dulu. Nah, kan kalau ini hanya sekali ya. Nah, gimana biar 10 kali kita menggunakan yang namanya repeat, oke, atau pengulangan. Nah, kita coba repeat 10, change by x 10. Maka dia otomatis akan berjalan 10 kali. Jadi dia akan berjalan sebanyak 100. Kalau ininya kita ubah menjadi 40, maka dia otomatis akan berjalan lebih jauh. Nah, seperti itu. Mudah kan?
untuk mempelajari Scratch,